Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update ya analisa untuk beberapa ALT coin termasuk Bitcoin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar atau di grup aku ya, boleh. Nanti aku akan bacain. Dan yang mau donasi di Saweria, linknya ada di deskripsi. Ya udah kita langsung ke Bitcoin ya, gimana untuk menghadapi BTC halving ini di 2024 ya. Kayak gimana dia, apa udah habis masa koreksinya atau tinggal naik ya. Kita lihat aja. Kita buka advance chartnya dulu ya untuk Bitcoin. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan. Kita buka Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini ya, untuk si Bitcoin ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Nih yang aku lingkarin. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk koreksi ya. Berarti ini masih bisa naik. Kalau di TF 1 jam ke depan minimal naik ke sini ke 426. Kalau dia jebol ke sini nih, mungkin paling tinggi cuma di sini. Dan itu pun agak berat ke 437 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin. Untuk 2 jam ke depan juga sama. Stochastic RSI masih kuat naik, masih udah ada belokan juga ke atas. MACD tambah masih kenceng untuk ke atas, tidak ada bengkokan untuk ke bawah. Moving average itu garis yang di dalam candle baru mau cross di TF 2 jam ke depan ya. Berarti masih bisa naik 426 minimal, lalu ke 429, paling tinggi di 437, bahkan bisa ke sini ya. Nih. Mudah-mudahan nyampe ke 443. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan inilah pemicu naik dari TF 1 2 jam tadi ya. Karena Stochastic RSI-nya bisa kita lihat sendiri masih kenceng banget untuk naik. MACD juga baru mau cross, baru mau hijau pertama. Nih, ada hijaunya nih baru mau pertama. Moving average juga mau berubah kayak gini. Garisnya nanti gini. Ya sama aja sih, minimal naiknya ke sini ke 425 atau 26, lalu ke 429, ke 437, syukur-syukur bisa ke 443 ya. Mudah-mudahan nyampe, dan itu juga bertahap kayaknya ya. Mungkin sampai subuh, kita lihat nanti ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D malah Stochastic RSI-nya lagi ke bawah, tapi mulai ada bengkokan mau ke atas kayak gini nih. Nih untuk Stochastic RSI-nya ya. MACD juga sama lagi ke bawah, ini mulai ada bengkokan mau kayak gini. Mudah-mudahan bisa ya. Dan ini juga candle mau bikin cap candle baru ya, kayak gini kurang lebih. Ya ini minimal naik, ya minimal turun aja dulu. Ya ini di sini supportnya ya. Kalau ini jebol di 418 bisa ke sini. 409 bisa sampai ke 410 ya. Kalau itu jebol ya ke sini ke 386. Mudah-mudahan nggak bisa. Jangan sekarang ya, mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan ini bisa. Bahkan di akhir bulan depan. Udah itu kayaknya kalau di TF1D ini ya. Mungkin belum koreksi terakhir. Nanti kita cek di TF-TF selanjutnya ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini yang bikin mau koreksi nanti di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Bisa antara bulan depan sampai akhir bulan inilah minimal koreksinya, karena Stochastic RSI bisa dilihat sendiri curam banget untuk ke bawah. MACD juga pasti mengikutin skema MACD nya kayak gini. Minimal turun ke sini nanti 400, lalu ke 386 langsung nabrak parabolic SAR, lalu ke 370. Mudah-mudahan kalau ini nggak jebol sampai di sini. Kalau dia jebol ya ke sini ke 300 sampai 250 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe situ. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini sebenarnya bagus banget ya. Stochastic RSI-nya mau ke atas, MACD-nya mau ke cross juga, tapi nih kita zoom ya. Ini yang garis biru ini. Dia bukan malah mau ke cross, malah mau kayak gini. Bisa dicek sendiri nih. Dan Stochastic RSI-nya juga ya. Nih bukannya curam mau ke atas kayak gini, malah dia ada belokan mau ke bawah. Nih kayak gini. Berarti ini bisa koreksi dulu dan harus ngejar parabolic SAR ini. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR 385 bisa ke 371 sampai
ke 302. Kalau ini jebol ya paling dalam ya bisa ke 250-an ya, sampai 240. Itu TF1W. Kita cek untuk TF1W. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya, nih. Tapi ada bengkokan mau ke bawah kayak gini malah nih, malah lemes lah intinya, naiknya nggak terlalu ini. Dan MACD-nya juga ini kalau ku zoom ya, MACD-nya ini bisa kayak gini nih. Nih, bisa kayak gini. Bisa malah ke atas ya. Tapi parabolik SAR-nya di bawah, berarti bisa koreksi. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di bulan depan sama akhir bulan ini di 369 bisa ke sini ke 309 ya. Kalau ini jebol ya paling dalam masih sama 250 jutaan ya. Mudah-mudahan nggak nyampe, dan mudah-mudahan aku salah. Di TF1W 1M ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah tapi ada mau naik bengkokan mau ke atas kayak gini. Dan ini dikit lagi. Kalau di nanti di bulan 12 dia bisa nabrak parabolik SAR di 454. Bisa ke sini. Ke 599 lalu bisa ke 600. Mudah-mudahan ATH ya. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Ya udah kita langsung koin selanjutnya. Di koin selanjutnya tadi ada baru aja ya di koin SNX. Minta koin SNX. Ntar cari dulu ya, SNX. Di koin SNX masih ada di sini nggak sih? Oh ada di Indodax ya. Kita cek dulu advance chart-nya untuk SNX. Kita buka TF 1 jam ke depan, ini volumenya kecil ya. Karena ntar aku kasih tahu cara lihat volume kecil itu ya. Kita buka indikatornya dulu seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, dari mana aku tahu ini volumenya kecil? Ini nih, di candlenya cuma garis-garis gini, nggak satu kayak gini grade nggak ada ya, candlenya cuma garis-garis. Itu menandakan si koin ini nih, token ini volumenya kecil ya. Nah, ini di TF 1 jam ke depan SNX ini akan koreksi ya. Ini akan koreksi karena ada stochastic RSI ini udah bengkok ke bawah. MACD juga pasti mengikutin, bisa dilihat ini mulai bengkok mau ke bengkok ke bawah kayak gini. Dan ini masih di sini paling supportnya di 28832. Itu di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Sama di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Ada tapinya, ini udah ada yang belokan ke bawah kayak gini sih stochastic RSI-nya nih, udah mulai kayak gitu. MACD juga kayak gitu ya. Untuk supportnya sih masih sama di sini lah 28867 ya. Itu untuk TF 1 2 jam ke depan ya. Itu untuk supportnya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan ini sebenarnya bagus ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya ngarah ke atas tapi ada bengkokan ke bawah, dan MACD-nya juga stochastic RSI-nya juga mulai ada bengkokan mau ke bawah ya. Ini belum ada parabolik SAR-nya, ntar aku ini kelewat tadi ya. Nah, di parabolik SAR-nya ini kalau dia bisa nabrak parabolik SAR-nya di 30881 bisa ke sini. Di 33989. Di 34397. Itu untuk 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D stochastic RSI-nya ya, mulai ada bengkokan naik ke atas, tapi ini nggak akan tinggi ya, karena MACD-nya ini masih kuat untuk ke bawah. Paling ke sini nih naiknya juga, paling tinggi pun ke 34. Udah itu koreksi lagi. Minimal koreksi ke sini ke 27887, lalu bisa ke sini 25171, lalu ke 24193. Itu untuk TF1D ya. Kita cek untuk TF3D-nya. Di TF3D-nya ini stochastic RSI-nya curam banget untuk ke bawah. MACD juga tadinya mau naik tapi nggak jadi naik nih ya. Ya minimal turun ke sini nih. Ke 26500, lalu ke 24743, lalu bisa ke 21669. Itu untuk 3D. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini stochastic RSI-nya ya, tinggal nunggu aja, nunggu support dari TF sebelumnya. Tapi di TF sebelumnya masih ngajak koreksi, berarti dia harus koreksi dulu. MACD pun tadinya mau naik nih. Tadinya mau naik tapi malah ngajak koreksi lagi karena ada bengkokan mau ke bawah kayak gini. Sama di 24601
sampai ke 21679. Kita cari harga buybacknya ya di TF2W. Nah di TF2W ini stochastic RSI nya juga curam banget. Tadinya mau naik tapi nggak jadi, malah ke bawah. MACD pasti ngikutin. Nah untuk harga buybacknya ini ya, kalau bisa di bawah harga 19.000, di bawah 20.000 ya kalau mau buyback SNX ya. Karena stochastic RSI nya ngajak koreksi, MACD pasti ngikutin. Kita buka TF1M nya. Nah di TF1M juga stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri, curam untuk bawah. MACD pasti mengikutin kayak gini skemanya. Buybacknya di bawah 20.000 ya kalau mau buyback. 20 di bawah 20.000 sampai 15.000 kalau mau buyback SNX ya. Kita next coin apa ya, ntar dulu ini ke, dan ini koinnya aku random ya karena di video kemarin cuma satu SNX dan itu pun di grup ya yang minta request. Kita cari koin dulu, coba kita per USDT ya. Per USDT juga jarang aku sebenarnya aku baca chatnya. Kita coba lihat dulu. Kita lihat Shiba ya, mungkin Shiba nih boleh lah kita lihat, sama Vidi sudah ini ya. Kita buka invite chance dulu untuk si Shiba. Dan nanti kalau mau nandain ALT season itu dilihat dari mana sih sebenarnya, dari doge ya. Kalau doge duluan naik itu ALT pasti mengikutin. Biasanya begitu, dari tahun 2016 aku main kripto kayak gitu terus. Diawalin dengan doge, baru ALT season. Nah ini untuk Shiba ya di TF 1 jam ke depan ya. Si stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga otomatis mengikutin ya. Ini MACD ini. Nah kok malah bertukeran. Nah si MACD ini pasti mengikutin. Ya kalau dia nabrak parabolic SAR di 685 malam ini bisa ke sini ke 691, ke 699, lalu bisa ke 724 ya. Itu untuk Shiba TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan sama, ini mirip-mirip sama BTC ya. Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga pasti ngikutin. Ini langsung naik ya. Naik langsung koreksi nih. Kayak gitulah. Naiknya langsung koreksi. 692 minimal naik kalau bisa nabrak parabolic SAR di 688. Lalu bisa ke 700. Kalau dia jebol 700 bisa ke sini. 729. Itu untuk TF 2 jam ke depan Shiba ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke bawah ya. Si moving average di dalam candle ini garis birunya mau kayak gini. Bisa naik lah. Minimal naik ke 689. 699, syukur-syukur bisa ke 727 sampai ke 763 ya. Syukur-syukur. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, nih. MACD tapi masih kuat untuk turun. Berarti ini kayak gini, ini mau bikin cup candle baru. Jadi dia ini ngulur, nggak langsung naik. Jadi ngulur dulu kayak gini, baru kayak gini. Kalau di minggu depan dia bisa nabrak parabolic SAR di 744 sampai jebol di 734 sampai 744, bisa naik ke 760 sampai ke 850 ya. Mudah-mudahan nyampe ya. Di TF1 3D ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD nya masih juga ngulur ya. Nih bisa dilihat sendiri MACD, tinggal nunggu support dari TF sebelumnya. Kalau mau buyback di TF di 572, paling di bawah 572 kalau mau buyback nanti ya. Ini kalau minggu depan bisa nabrak parabolic SAR 812 bisa ke 949 sampai 1149. Itu untuk TF 3D ya. Kita cari harga buybacknya dulu. Di TF 1W ya, stochastic RSI nya masih keras untuk ke bawah ya. MACD juga masih datar, nih datar kayak gini. Kalau di TF sebelumnya naik dia jadi naik, tapi kalau TF sebelumnya dia turun harus turun. Dan ini candlenya juga mau dilihat, diperhatiin juga mau bikin cup candle kebalik ya. Ya kalau mau buyback di sini nih dari harga 646 sampai
570-an ya. Itu untuk TF1W. Kita cek untuk TF2W nya, mudah-mudahan dapat support terdalam ya. Nah di TF2W ini stochastic RSI nya juga masih ke bawah, tapi mau ada bengkokan ke atas, dan naiknya pun nggak akan tinggi. Karena apa? Karena si MACD nya ini nih dia bisa kayak gini. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR, nanti pas dia koreksi di 605, ini agak dalam ini. Bisa ke 517. Syukur-syukur di bawah harga 517. Kalau mau buyback di bawah harga 517 lah ya. Kita cek untuk TF1M, mohon maaf ya indikatornya nggak bisa aku tunjukin, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita next coin aja ya. Aku pilih Lunasi ya. Lunasi ini banyak loh sangkuter di sini. Kita cek kayak gimana Lunasi ini nasibnya setelah ganti nama dan banyak jadiin orang holder terpaksa ya. Kita cek Lunasi USDT. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Di TF 1 jam ke depan ini ya, si Lunasi ini stochastic RSI nya tadinya mau turun, ini jadi positif turun ini. Paling naiknya juga nggak akan tinggi karena moving average nya ngajak naik dulu, berarti dia harus naik ya, minimal naik ke 5595 sampai ke 5855 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan, ngajak naik juga, stochastic RSI ngajak ke atas, MACD juga ngajak ke atas, dan ini mau nabrak parabolik SAR ya. Ini di sini parabolik SAR-nya 56. Kalau jebol dari parabolik SAR bisa ke 5797, lalu bisa ke 61, bahkan bisa sampai ke 65 ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan dulu. Benar. Ini stochastic RSI-nya ngajak ke atas, MACD juga baru mau cross. Kalau malam ini dia bisa nabrak parabolik SAR di 5663, bisa ke sini ke 5928, lalu bisa ke 6243. Syukur-syukur sampai ke 6896 ya. Itu untuk TM 4 jam ke depan Lunasi. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya, kayak gini skemanya nih. Kalau minggu depan syukur-syukur malam ini bisa nabrak parabolik SAR ya di 6348, bisa ke sini 6937, bisa ke 7627, bahkan kalau dapat support lebih bisa ke 9819 ya. Itu untuk TF1D. Kita cek untuk TF3D, kita cari harga buybacknya ya. Nah di harga buybacknya kita cari di TF3D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya, tapi mau ada belokan kayak gini nih ya. Mudah-mudahan naik ya. Nah di MACD-nya juga ini sebenarnya harus bikin cup candle baru, tapi nanti di sela-sela bikin cup candle baru ini ada jarum panjang ke bawah kayak gini. Pasti ini. Karena apa? MACD-nya juga ngajak koreksi dulu. Nah, kita cari harga terendahnya ya nanti untuk buyback Lunasi. Nah, ini di TF1W stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD-nya masih kuat banget untuk naik. Tapi kalau TF sebelumnya ngajak turun ya turun ini beneran. Ya, syukur-syukur kalau dapat di harga 1 di berapa nih? Di 2174 ya. Kalau mau buyback di 2174 sampai harga 3 atau di 4 lah, 4580 kalau mau buyback si Lunasi ya. Itu harganya paling bagus banget untuk di hold ya. Pasti ini naik kok. Nah, untuk TF selanjutnya ini mohon maaf ya indikatornya cuman kayak gini, nggak berani berspekulasi. Tapi yang pasti dia mau bikin cup candle baru kayak gini nih. Nih, mudah-mudahan bikin new ATH. Kalau enggak ngebikin new ATH, jemputlah para holder terpaksa ya. Lalu kita next koin terakhir VD ya. Kita cek VD, banyak juga ini yang nyangkut di VD ini di 2000 berapa ya? 2020 atau di 2022, 2021 atau 2022 karena delis ya. Kita cek. Kita buka TF 1 jam ke depan. Seperti biasa Bollinger Band, MACD, Moving Average, dan Parabolic SAR, stochastic RSI ya untuk indikatornya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan membacakan di video-video selanjutnya. Dan yang ingin mau belajar baca chat ya, nanti japri aja aku di Telegram.
biayanya cuma 500.000 itu selamanya ya. Itu dapat sinyal setiap hari, feature sama spot Indodax ya. Jadi nggak ada bayar iuran bulanan nggak ada. Ya udah, kita balik ke fokus ini lagi ya, fokus ke materi. VD ya, di TF 1 jam ke depan static RSI ngarah ke bawah, curam banget untuk ke bawah ya. Nih, curam banget untuk ke bawah, MACD juga pasti ngikutin. Dan ini juga tuh supportnya masih di 4141 inilah ya kayaknya. Nanti kita cari support terdalamnya, kita cari di TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga static RSI-nya ngarah ke bawah ya nih. MACD juga udah ada bengkokan untuk ke bawah. Nih, berarti dia harus koreksi, dan untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan juga sama ya. 4 jam ke depan static RSI-nya ngarah ke bawah. MACD otomatis pasti ngikutin. Ini udah mulai bengkok ke bawah ya nih kayak gini. Untuk supportnya sih paling-paling di 37 ya. Di TF 4 jam ke depan nanti kita cari harga buybacknya. Nah, di TF 1D ya, static RSI-nya tadinya mau ke bawah, cuman ada bengkokan ke atas. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk naik ke atas. Ini naiknya pun paling ke sini, nggak akan tinggi ya. Kita masih, pokoknya intinya ini masih kuat turun. Dan ini ya kalau minimal turunnya ke sini 40, lalu ke 35, lalu bisa ke 27, bisa juga ke 16. Kita cari harga terendahnya dulu untuk harga buyback VD ya. Nah, di static RSI-nya ini TF3D ya, masih kuat untuk turun. MACD juga baru merah kedua. Nih, berarti ini masih kenceng banget untuk turun ya. Dan ini juga kayak gini, ini berarti nih nanti kayak gitu skemanya, kurang lebih kayak gitu ya. Kita cek untuk TF 1W. Nah, di TF 1W juga static RSI-nya masih kuat untuk turun ya. MACD juga mulai belok ke bawah. Nih kayak gini. Ntar aku zoom, kita cari harga. Bener, kalau mau harga buyback kalau bisa di bawah harga 15. 10 atau 15 itu bagus kayaknya untuk di buyback ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W sebenarnya sih ini support terdalamnya ini sih di 15, di 13 ya. Kalau mau buyback, karena static RSI-nya di TF2W ya, ngajak koreksi. MACD pasti mengikutin. Nanti lambat laut kayak gini. Kalau dia nabrak parabolik SAR di berapa ini? Di 22 bisa ke 13. Jadi kalau mau buyback 10 sampai 15 ya kalau untuk VD ya. Kita cek untuk TF1M-nya. Nah, di TF1M-nya ini kasat mata aja ya. Kita cara buku blok. Ini mau bikin cup candle baru tapi nggak berani berspekulasi karena indikatornya belum muncul ya. Ya udah, kita pindahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.